Selamat pagi, sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Senang rasanya kembali menyapa Anda dalam Daily Fresh Juice spesial edisi OMK. Semoga Anda sekalian sehat dan berbahagia. Hari ini Jumat 20 Januari 2023. Bersama saya Yohana Lestari dari Jakarta yang merupakan salah satu member OMK DFJ Fellowship 12. Injil dan renungan hari ini akan dibawakan oleh Kak Alan Encobar Kewas dari Garut, yang juga merupakan salah satu member OMK DFJ 12. Selamat mendengarkan. Shalom, pendengar Daily Fresh Juice semuanya, salam sukacita. Pagi hari ini, pada Renungan Fresh Juice spesial OMK bersama saya Alan Kewas, kita akan kembali menikmati jus yang segar, yaitu sabda Tuhan yang akan menyejukkan dan memberikan inspirasi dalam hidup kita. Yuk kita persiapkan pikiran dan hati kita untuk merenungkan Injil pada hari ini yang diambil dari Markus bab 3 ayat 13 sampai dengan 19. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guruh. Selanjutnya, Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para pendengar Fresh Juice yang diberkati oleh Allah, setelah merenungkan Injil yang kita baca barusan, saya teringat kepada sebuah lagu anak-anak sekolah minggu yang dulu sering saya nyanyikan. Seperti ini lagunya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Nah, biasanya guru sekolah minggu akan mulai memanggil satu persatu nama anak-anak sekolah minggu. Dan mereka yang dipanggil namanya secara bergantian harus fokus dan menjawab dengan bernyanyi. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Selanjutnya, anak yang dipilih pertama sekali akan berkesempatan memanggil nama kawannya. Lalu kalau tidak ada yang fokus atau tidak menjawab, anak-anak lain akan bernyanyi. Tidak dijawabnya, tidak dijawabnya. Waduh, malu sekali kan kalau sampai tidak fokus. Lagu ini terngiang di memori saya ketika kita membaca Injil pada hari ini, di mana Tuhan
menyebut satu persatu nama-nama dari ke-12 murid yang selama ini mengikuti dia. Ke-12 murid itu adalah orang-orang yang sudah lama mengikuti Yesus dalam memberikan pengajaran tentang kerajaan Allah ke kota-kota. Tidak hanya itu, murid-muridnya diajari oleh Yesus cara berdoa, cara berpuasa, banyak sekali. Dan murid-murid ini juga sudah melihat bagaimana kuasa Yesus dalam menyembuhkan orang sakit, mentahirkan penyakit kusta, menyembuhkan orang buta, mengusir roh jahat yang merasuki orang, sampai menunjukkan kuasa meredakan angin ribut di danau. Semua pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan di hadapan para murid itu bisa kita baca kembali dari dalam Injil. Selanjutnya, Bapak Ibu, para pewarta dan saudara pendengar sekalian, dalam Injil hari ini dikisahkan dari sekian banyak orang yang mengikuti Yesus, akhirnya Yesus memilih 12 orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang. Kalimat Injil ini menurut saya sangat bermakna. Yang pertama, orang yang dikehendakinya. Yang kedua, mereka pun datang. Sama seperti permainan lagu anak sekolah minggu tadi, ada guru yang memulai pertama sekali menyebut nama anak sekolah minggu yang dikehendakinya untuk ikut serta bernyanyi dan berharap agar anak tersebut akan menjawab, "Ya, ya, ya." Di sini, 12 orang murid adalah pilihan Allah. Setelah lama mereka mengikuti Yesus, Yesus mengenali sifat-sifat ke-12 muridnya. Yesus mempercayakan ke-12 murid tersebut untuk dapat menyertai dan membantunya, memberikan pengajaran. 12 rasul dipilih untuk dapat menyebarkan berita sukacita kepada lebih banyak lagi orang, sampai ke seluruh dunia mengenal akan kasih Allah. Saudara pendengar sekalian, pada tanggal 31 Desember 2022 yang lalu, dunia berduka dan khususnya Gereja Katolik kehilangan sosok Bapak Paus Emeritus Benediktus ke-16. Saya masih mengingat di tahun 2005 ketika menonton pengumuman konklav di TV setelah wafatnya Santo Yohanes Paulus II dan digantikan oleh almarhum Paus Emeritus Benediktus ke-16. Juga dulu menantikan sidang konklav di tahun 2013 ketika Sri Paus Fransiskus terpilih meneruskan karya kepausan untuk memimpin umat Katolik sedunia. Ketika itu saya ikut menangis terharu melihat Sri Paus terpilih menyapa umat, seakan sosok Yesus sendiri tampil di depan kita semua. Peristiwa itu adalah contoh nyata di zaman ini, bagaimana Allah memilih rasul yang akan memimpin umatnya. Mereka adalah kehendak Allah, dan mereka mengatakan ya kepada panggilan Tuhan itu. Kita sebagai jemaat Gereja Katolik bisa menyaksikan bagaimana karya-karya kasih Tuhan dilaksanakan oleh Bapak Paus, para uskup, para imam, biarawan, biarawati yang dipanggil dan menjawab ya untuk diutus memberitakan Injil. Tidak hanya itu, kita pun sebagai pengikut Yesus, apapun profesi, pangkat, status sosial kita, saat ini kita sedang dibimbing, sedang dipersiapkan untuk kelak menjadi murid-murid pilihannya untuk meneruskan karya kasih Allah. Apakah nanti kita akan menjawab, "Ya Tuhan, aku datang dan mengikuti Engkau"? Hal ini harus menjadi permenungan kita setiap hari, setiap kita bangun dan memulai hari. Apakah kita siap untuk dipanggil menjadi Rasul Yesus di dunia? Bapak Ibu, para pewarta, saudara pendengar sekalian, kita semua, jika kita sadari, sebenarnya telah begitu banyak, bahkan berkali-kali mengalami bagaimana Yesus memberikan pengajaran akan kerajaan Allah, memperlihatkan kesembuhan orang sakit. Pasti ada masa ketika kita sedang jatuh atau terpuruk atau sedih, dan orang lain memberikan penghiburan, kekuatan, semangat. Tuhan sedang mempersiapkan kita semua untuk menjadi pewarta kabar sukacita. Di dalam perkataan, perbuatan kita,
Tuhan saat ini sedang menyertai kita. Dan Tuhan menginginkan kita untuk siap diutus, untuk siap menerima kuasa mengusir setan. Mengusir setan yang bagaimana? Mengusir kedagingan kita, mengusir hawa nafsu, mengusir ketamakan, mengusir amarah, mengusir kedengkian dan iri hati. Itu berasal dari dalam diri, pikiran, hati kita sendiri. Sehingga tubuh, hati, pikiran kita bersih dan menjadi tempat di mana kerajaan Allah hadir dan berkuasa. Dengan demikian, kita akan menjadi saluran berkat untuk sesama kita. Jika kita selalu meminta dalam doa, Tuhan akan mendengar. Mintalah agar setiap hari, setiap pagi, Tuhan kembali memampukan kita untuk mengusir sifat-sifat setan tadi. Sehingga kita siap untuk tersenyum, kita siap untuk menolong, kita siap untuk bekerja keras sesuai kehendak Allah. Semoga renungan pada hari ini semakin menguatkan iman kita dan menjadi penerang untuk langkah kehidupan kita. Mari kita bangkit, bernyanyi bersama dan menjawab, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Salam sukacita. Terima kasih Kak Alar Angel Barkewas atas firman dan renungan yang dibawakan hari ini. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang taat dan siap untuk menjadi murid-murid pilihannya, agar kita pun bisa meneruskan karya kasih Allah dimanapun kita berada. Sampai jumpa di Daily Fresh Juice edisi OMK selanjutnya. Tetap semangat, bersuka cita, dan salam Fresh Juice.